sebagai rakyat atau masyarakat, kita menginginkan adanya perubahan. Mempunyai kereta cepat yang bahkan speednya itu paling tinggi di dunia, sampai 500. Sampai 5 tahun ke depan. Bahkan siap-siap BUMN dan aset di lapangan rel dan seterusnya tanah bisa menjadi sitaan dari Cina nanti. Jika tidak bisa membayar hutang, sumber daya alam diambil gitu ya, seterusnya Freeport dan seterusnya, Exxon Mobil. Kemudian pertama saya ingin menjawab apa yang tadi tanyakan. Berbicara tentang kepadatan penduduk Bandung, Jakarta, jika berbicara tentang kemacetan dan transportasi, ini satu hal yang memang menjadi problematika. Hanya saja jika problem ini hadir, tidak lantas bicara solusinya adalah dengan kereta cepat. Faktanya adalah, pertama, jikalau misalnya kereta cepat ini kemudian diasumsikan sebagai kereta yang menyelesaikan problem kemacetan, pertanyaannya adalah, memang siapa yang akan naik kereta cepat? Dengan biaya yang kemudian begitu mahal. Jadi, bicara kemacetan memang pada satu aspek kita tidak bicara pada banyaknya kendaraan. Artinya, ini hal yang sebenarnya terlalu dipaksakan kalau digunakan dengan kereta cepat menyelesaikan itu. Sebutkan ilustrasi misalnya, ketika negara ada banyak orang yang yaitu bermasalah dengan kesehatan, ada yang mengatakan itu karena masalah kemiskinan, ada yang mengatakan itu nggak bisa bayar rumah sakit. Nah, ketika ada orang yang mengatakan kemiskinan, ada yang mengatakan itu karena bodoh, karena nggak ada yang sekolah, ya. Ketika ada orang banyak yang mengatakan itu bodoh karena kemudian ada solusi, ya udah sekolahkan saja. Akhirnya banyak mahasiswa yang kuliah di luar negeri, akhirnya banyak mahasiswa yang kuliah di Unicom gitu. Nah, ternyata apa? Setelah pulang dari kuliah di luar negeri, dia ingin membangun negeri di Indonesia nggak bisa. Karena apa? Terkendala di politik. Nah, contoh misalnya Pak Habibie, Pak Habibie itu kan dia pergi ke luar negeri ingin membangun bangsa, ternyata dijegal, kayak gitu. Nah, ini kemudian menjadi kayak lingkaran setan gitu. Setan artinya ada banyak permasalahan yang saling berkaitan. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang transportasi, maka akan berkaitan dengan hal lain di atas lagi, seperti kami tadi jelaskan, yaitu paradigma yang mengurus soal transportasi. Maka ini strategis urgensi kebijakan yang kemudian harus ada. Maka kalau misalnya kita melihat bagaimana berkaitan dengan kebijakan penguasa untuk penghidupan masyarakat dari sisi sandang, pangan, dan papan, ini kan kemudian tidak sangat adil ketika kemudian dana yang besar kemudian itu